Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan, Hamas beserta kelompok-kelompok militan yang tergabung dalam poros perlawanan mulai menyaksikan secercah harapan dalam upaya mempertahankan wilayah Gaza dari pendudukan Israel. Harapan akan tercapainya kemenangan kini tampak semakin nyata, seiring dengan meredanya intensitas pertempuran yang telah berlangsung lama dan menelan korban jiwa dalam jumlah besar. Kabar menggembirakan pun segera menyebar luas ke seluruh penjuru Palestina. Pasalnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan menyatakan kesediaannya untuk menarik mundur pasukan Israel, khususnya unit pertahanan perbatasan, dari wilayah Gaza. Lebih jauh lagi, ia turut mendorong diberlakukannya gencatan senjata permanen. Langkah ini, yang diambil oleh seorang tokoh yang selama ini dikenal keras kepala dan tak segan menggunakan kekuatan militer, tentu mencengangkan banyak pihak. Netanyahu, yang selama ini sering dikaitkan dengan kebijakan represif terhadap Gaza, tampaknya mulai melunak setelah serangkaian serangan menyebabkan lebih dari 58.000 korban jiwa di wilayah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Apa yang sesungguhnya mendorong perubahan sikap Netanyahu? Apakah ia akhirnya menyadari bahwa Hamas bukanlah musuh yang dapat ditundukkan hanya melalui kekerasan bersenjata? Memang harus diakui bahwa pasukan pertahanan Israel, IDF, memiliki keunggulan dalam hal persenjataan canggih dan pelatihan militer yang mumpuni. Namun dalam kenyataan di medan tempur, keunggulan teknis tidak selalu menjadi penentu utama. Dengan peralatan yang terbatas namun strategi yang cerdas, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas berhasil mencatat berbagai keberhasilan taktis yang signifikan. Sejak pecahnya konflik pada 7 Oktober 2023, unit ini telah menewaskan sedikitnya 80 personel IDF yang terdiri dari prajurit aktif, perwira, hingga tentara cadangan. Salah satu aksi yang mencerminkan ketangguhan Brigade Al-Qassam terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan operasi penyergapan terhadap pasukan IDF di kawasan Abbasan Al-Kabira, wilayah timur Khan Yunis, Gaza Selatan. Dalam cuplikan tersebut, tampak pasukan IDF yang tengah mengoperasikan alat berat untuk merobohkan bangunan bergerak tanpa pengawalan, sebuah kelalaian yang fatal dalam zona konflik. Melihat celah tersebut, pasukan Al-Qassam merespons dengan serangan mendadak yang direncanakan secara matang. Hasilnya, 2 anggota IDF yang mengoperasikan ekskavator tewas di tempat. Aksi tersebut tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga kecermatan strategi yang diterapkan oleh kelompok perlawanan. Sementara itu, pasukan Al-Qassam turut menyita sejumlah senjata yang ditinggalkan di lokasi pertempuran. Dalam konteks militer, pasukan dari negara manapun umumnya akan memilih menggunakan peluncur granat RPG-7 dari jarak aman, terutama saat berhadapan dengan kendaraan lapis baja seperti tank. Namun, berbeda dengan taktik konvensional tersebut, pasukan Al-Qassam justru menunjukkan keberanian luar biasa dengan mendekati langsung kendaraan tempur musuh. Dalam salah satu video yang beredar luas, terlihat seorang pejuang Hamas mendekati sebuah tank Merkava milik pasukan pertahanan Israel, IDF, yang tengah beroperasi di medan pertempuran. Tanpa rasa gentar, ia melemparkan sebuah bom tepat di bawah turret bagian paling rentan dari tank tersebut. Ledakan yang terjadi seketika menghancurkan kendaraan tempur itu, mengubahnya menjadi tumpukan logam tak bernilai. Awak di dalamnya pun dilaporkan tewas seluruhnya. Aksi seperti ini bukanlah sebuah peristiwa tunggal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa taktik berani dan penuh perhitungan dari Brigade Al-Qassam telah berulang kali digunakan dan terbukti efektif, terutama dalam menimbulkan kerugian signifikan terhadap kekuatan lapis baja milik IDF. Dalam rekaman lain yang terekam oleh kamera, terlihat 2 tank Israel tengah beroperasi di wilayah Gaza. Tanpa disadari oleh awaknya, gerak-gerik mereka telah lama dipantau oleh unit-unit Al-Qassam. Salah satu dari tank tersebut menjadi sasaran tembakan rudal dan berhasil dilumpuhkan. Menyadari momen krusial tersebut, seorang pejuang Al-Qassam segera bergerak mendekati tank kedua dan melemparkan bom langsung ke dalam palka. Ledakan besar yang terjadi beberapa detik kemudian mengakhiri seluruh perlawanan dari dalam kendaraan tersebut. Selain itu, strategi penyergapan yang sangat terencana juga diperlihatkan dalam rekaman lain, di mana pasukan Al-Qassam menanam bom rakitan pada salah satu jalur strategis di Gaza. Setelah memastikan seluruh perangkat siap, mereka menunggu saat yang tepat, yaitu ketika konvoi militer Israel melintas di jalur tersebut. Begitu kendaraan melintasi area yang telah dipasangi bahan peledak, bom pun diledakkan. Ledakan tersebut menciptakan kekacauan yang signifikan, membuka ruang bagi Al-Qassam untuk melancarkan serangan jarak dekat secara efektif dan terarah.
Rangkaian serangan presisi dan taktis ini menjadi bukti kemampuan militer Al-Qassam yang tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecermatan dalam strategi tempur. Dugaan Israel bahwa kekuatan Hamas telah melemah tampaknya tidak sesuai dengan realitas di lapangan, yang justru memperlihatkan kebangkitan perlawanan dengan pola serangan yang semakin matang dan sulit diprediksi. Namun kenyataan di medan tempur menunjukkan bahwa sayap militer Hamas masih memiliki kapabilitas tempur yang solid. Bahkan, kekuatan tersebut cukup untuk melancarkan serangan balik yang mengejutkan dan terkoordinasi. Salah satu contohnya terekam dalam sebuah video di mana Brigade Al-Qassam berhasil mengidentifikasi posisi pasukan IDF di wilayah Khan Yunis. Setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai lokasi musuh, mereka segera mengerahkan mortir standar dengan kaliber Blemer untuk menggempur posisi tersebut. Meskipun belum dapat dipastikan apakah serangan itu menimbulkan korban jiwa, yang jelas serangan tersebut berhasil memukul mundur pasukan Israel dari titik tersebut. Keberhasilan itu menjadi indikasi bahwa Brigade Al-Qassam masih memiliki daya pukul signifikan, bahkan di tengah keterbatasan persenjataan. Masih dari wilayah Khan Yunis, Brigade Al-Qassam kembali memperlihatkan eksistensinya sebagai kekuatan lapangan yang adaptif dan tangguh. Kali ini mereka menargetkan alat berat milik IDF yang tengah dikawal oleh tank Merkava. Berbeda dari serangan sebelumnya yang mengandalkan RPG-7 atau bom rakitan, serangan kali ini dilakukan menggunakan roket Type 63 berkaliber 107 mm buatan Tiongkok. Menariknya, roket tersebut diluncurkan tanpa menggunakan peluncur khusus, namun tetap berhasil mempertahankan akurasi tembakan secara efektif. Roket diarahkan ke lokasi yang diyakini sebagai markas komando dan pusat kontrol baru milik IDF di bagian utara Khan Yunis. Hasilnya, serangan tersebut tepat sasaran dan diyakini telah mengganggu sistem komando operasional pasukan Israel. Ini menjadi bukti nyata bahwa meskipun hanya mengandalkan peralatan terbatas, Brigade Al-Qassam tetap mampu memberikan pukulan signifikan terhadap infrastruktur militer Israel. Lebih dari itu, Brigade Al-Qassam juga menunjukkan keunggulan dalam operasi penembakan jarak jauh. Salah satu buktinya dapat dilihat dalam rekaman video lain yang memperlihatkan aksi seorang penembak jitu dari unit Al-Qassam. Dengan menggunakan senapan sniper buatan sendiri, sang penembak menunjukkan ketenangan luar biasa dan presisi tinggi. Tembakan yang dilancarkan berhasil melumpuhkan satu personel IDF secara efektif di medan tempur Gaza. Kerugian yang dialami Israel dalam menghadapi perlawanan dari Hamas kini telah mencapai titik yang sulit untuk dihitung secara akurat. Bukti paling nyata terlihat dalam rekaman lanjutan, di mana sebuah tank Merkava terekam sedang beroperasi di wilayah Khan Yunis, sebuah gambaran yang memperkuat bahwa wilayah tersebut masih menjadi medan pertempuran aktif dan tak sepenuhnya berada di bawah kendali Israel.